Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan taksi ini ya dengan pertemuan ke-8 dengan tajuk testing atas general control atau testing atas general control terkait dengan tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Beberapa hal yang akan kita lihat di sini. Yang pertama adalah testing atau pengujian nanti atas kontrol komponen tata kelola teknologi informasi dengan 7 enabler. Ada 7 komponen itu kalau dalam istilah COVID 2019, yaitu ada prinsip, kebijakan, dan kerangka kerja, proses, struktur organisasi, etika, perilaku, dan kultur. Berikutnya, testing atas kontrol komponen tata kelola TI juga dengan 7 enabler. Jadi di sini kita lihat dari informasi, layanan, aplikasi, dan infrastruktur juga. Kemudian dari domain-domain yang ada di dalam COVID, ada 5 domain itu. Ada pengujian juga terhadap kontrol-kontrol yang ada di domain EDM ini ya. Ini untuk governance, domain di governance. Kemudian 4 di bawahnya itu adalah domain untuk di manajemen. Line, plan, and organize, build, acquire, and implement, dan seterusnya ini. Itu nanti kita lihat pengujian yang akan dilakukan terhadap domain-domain tersebut. Nah, di sini kita melihat lingkup pelaksanaan assurance. Nah, di sini kita cerita tentang assurance secara garis besar. Nanti di dalamnya itu adalah ada internal audit atau ada auditing. Tapi semuanya juga itu bertujuan untuk memberikan jaminan supaya penyelenggaraan tata kelolanya itu tetap on the right track. Artinya comply with the regulation. Ikut patuh dengan ketentuan peraturan-peraturan yang ada atau framework, the rule framework yang digunakan. Di sini skopnya itu untuk melakukan assurance itu dilihat dari kacamata COVID di sini ada beberapa hal. Ini memang tidak terlalu jelas ya. Anda bisa melihat tetapi sulit membacanya nih, agak kecil-kecil hurufnya. Yang pertama adalah determine scope of the assurance initiative. A ini nanti di breakdown menjadi ada A1, A2, A3. Di sini kita menentukan scope dari assurance. Maksud melakukan assurance itu apa? Yang pertama adalah determine the stakeholder of the assurance initiative and their stake. Nah, di sini kita lingkup secara garis besar itu bahwa penyelenggaraan assurance atau nanti auditing itu dalam rangka memberikan jaminan, memberikan kepastian kepada stakeholder yang di dalamnya itu banyak pihak terkait, yang tentu saja dalam hal ini mereka semua berkepentingan dengan keberadaan entitas ini atau perusahaan ini, nanti perlu diberikan jaminan bahwa penyelenggaraan tata kelola di dalam entitas perusahaan ini berjalan sebaik-baiknya. Kalaupun ada penyimpangan-penyimpangan, melalui proses assurance inilah akan diluruskan, akan diberitahukan, dan direkomendasikan untuk perbaikannya. Dan yang A2 di sini, determine the assurance objective based on assessment of the internal and external environment atau context. Nah, di sini untuk menentukan bahwa assurance objektif sasaran dari penjaminan ini tentu dalam rangka melakukan pengujian penaksiran terhadap keadaan-keadaan yang berkaitan dengan internal maupun eksternal. Konteksnya itu begitu ya. Tentu internal berkaitan dengan proses-proses bisnis, saling keterkaitan interaksi di antara komponen-komponen atau elemen-elemen yang ada di dalam internal perusahaan, hubungan kerja, dan sebagainya. Demikian juga yang berkaitan dengan eksternal, tentu berkaitan bisa saja nanti dengan
para pelanggan, pengguna produk ataupun jasa dari perusahaan ini, bisa juga dengan supplier, para pemasok, bisa juga nanti dengan masyarakat sekitar, atau itu yang disebut stakeholders secara umum tadi itu ya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan the enabler in scope and the instant of the enabler in scope. Nah, di sini enabler kita tahu yang namanya enabler itu sesuatu yang membisakan hal tertentu bisa berjalan dengan baik. Itulah enabler. Nah, dalam hal ini kita menentukan enablernya dalam skop ini apa sehingga bisa memberikan kebaikan terhadap keberjalanan proses bisnis di perusahaan ini. Itulah yang nanti akan kita lihat. Di sini ada 7 enabler. Ada principles, policies, framework. Ini yang bisa jadi enabler. Proses sampai nanti people, skill, and competencies. Itu yang bisa menjadikan sebuah entitas bisa berjalan dengan baik jika di dalamnya ada setidaknya ada 7 enabler ini menurut COVID. Nanti di sini untuk masing-masing lingkup ini perlu ada langkah-langkah lebih konkretnya lagi. Di sini ada sampai 12 langkah ya. 12 langkah. Yang pertama mendefinisikan the assurance objective. Harus didefinisikan apa sih tujuan melakukan penjaminan ini atau audit ini apa. Ya, seperti nanti ini perlu untuk dicantumkan dalam SPK, surat perintah kerja. Nah, di situ harus jelas terdefinisi apa sih tujuan melakukan pekerjaan ini. Di dalamnya bisa consulting, bisa juga auditing. Dua-duanya jelas dalam rangka memberikan assurance. Kemudian yang keduanya, identify the enterprise goals. Nah, ini seperti yang disampaikan pada saat pelaksanaan audit. Ini harus kita mengetahui apa sih tujuan-tujuan perusahaan, visi, misi, strategi, objektifnya juga kemana arahnya, tentu itu bisa menjadi acuan pada saat kita menilai arah dari apa yang terjadi di lapangan. Apakah sesuai dengan track atau ada yang tidak sesuai. Itu adalah butuhnya atau perlunya kita mengetahui enterprise goals. Kemudian refine the list of potential enterprise goals to manageable set of key goals. Nah, yang ketiga ini kita juga harus bisa mengkompilasi di sini ya, bisa mengidentifikasi dari sejumlah enterprise goals itu ada yang sangat strategis, ada juga yang tidak terlalu strategis katakan begitu. Nah, dalam hal ini harus kita kenali di antara ragam enterprise goal tadi, mana yang sangat menentukan arah perusahaan. Dan jelas di sini juga yang sangat berisiko terhadap tidak tercapainya tujuan strategi ini. Gitu kan. Artinya harus diidentifikasi sejak awal untuk mengidentifikasi sejumlah risiko yang bisa menghalanginya. Di sini use the mapping table, gunakanlah tabel untuk melakukan mapping tadi. Nah, tentu ini perlu ada pembicaraan dengan pihak audit dalam hal ini ya, atau yang mereka diberikan atau konsili gitu kan, mereka yang diberikan konsultasi. Karena yang paling tahu pemetaannya itu ya tentu saja mereka. Kalau pihak yang melakukan assurance ini atau pemeriksaan ini tentu tidak sampai ke rinciannya. Yang langkah kelima itu refine, taking into account specific environment. Di sini harus dilakukan pengenalan lebih lanjut lagi mengenai hasil mapping tadi. Hal-hal yang sifatnya spesifik, khusus. Ya, tentu ini tahu setelah misalnya dibaca mapping risikonya juga seperti apa. Ya. Katakan ini yang strategic goals. Gitu kan. Tujuan-tujuan yang sangat strategis karena sangat menentukan hidup matinya perusahaan untuk memelihara sustainabilitas misalnya gitu ya. Nah, pasti
akan ada risiko yang menghadang. Pasti akan ada sejumlah rintangan, hambatan untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Nah, dalam hal ini itu harus dipetakan kira-kira apa. Walaupun itu hanya dalam batas-batas yang diketahui di atas kertas. Karena bisa saja muncul di luar kertas. Berikutnya adalah use the mapping table between IT goals and COVID. Sini COVID 5 processes to identify potential process. Sama ini makin dikerucutkan ke proses-proses bisnis mana nih terkait, katakan misalnya begini, proses bisnis mana yang mendukung strategic goals tadi, atau the important strategic goals yang mana yang didukung oleh bisnis proses yang mana begitu ya, atau proses bisnis ini mendukung strategik yang mana saja, itu harus juga diketahui, dimappingkan juga. Kemudian refine the list of selected processes to a manageable list. Nah, kalau di atasnya itu tadi dalam lingkup yang lebih besar, katakanlah siklus, kalau kita membagi proses bisnis itu, lingkup yang paling besar itu siklus, di bawahnya ada proses, di bawahnya lagi ada subproses, kemudian di situ ada task misalnya, atau ada istilah yang bisa berbeda apa saja, yang penting itu ada turunan lebih bawahnya lagi. Nah, itu juga harus dikenali proses-proses turunannya itu. Kemudian use the RACI chart. Nah, RACI chart itu ya seperti Anda ketahui, responsibility, accountability, kemudian ini lapor kemana gitu kan, dan diinformasikan kepada siapa. Nah, itu adalah yang ada dalam proses-proses yang lebih rinci tadi. Akan jelas siapa penanggung jawabnya, yang harus memegang akuntabilitasnya siapa, itu tentu adalah pejabat-pejabat. Karena suatu waktu perlu dikonsultasikan tuh misalnya, atau perlu diinformasikan keadaan ini, nah, itu perlu memiliki chart dari RACI tersebut. Kemudian menggunakan the RACI chart of the selected processes to identify potential people. Nah, tentu dari serasi itu sejumlah proses bisnis akan diidentifikasi, akan dipetakan, dan siapa yang memegang R, siapa yang ada A, siapa yang C, yang consulted, yang dikonsultasi, dan inform, yang diberi informasi, itu akan ketahuan pejabat-pejabatnya itu, atau para penanggung jawab, atau orang-orang yang terkait dengan proses tadi. Jadi menggunakan taberaci akan dikenali orang-orangnya. Dan nanti untuk ditanyakan atau untuk di interview, diwawancara, itulah orang-orangnya. Langkah ke-10 di sini, use the input-output tables of the selected processes to identify potential information items in scope. Nah, kita juga harus mengetahui proses bisnisnya itu secara rinci. Mana inputnya, mana outputnya, kemudian juga harus mengenal mana risikonya, gitu kan. Kemudian juga mana kontrol untuk mengatasi risiko, sehingga disitulah yang harus kita uji, kontrol tersebut cukup efektifkah untuk mengendalikan risiko ini atau tidak. Kemudian yang langkah ke-11, identify which other enabler support the achievement of the selected IT goals. Nah, tadi kita menggunakan 7 enabler ini kan. Jadi 7 enabler ini memang harus ada di setiap manajemen praktis yang ada di COVID itu. Di manajemen praktis, setiap domain itu memiliki manajemen praktis, dan masing-masing itu harus menggunakan 7 enabler ini. Nah, itu harus dilihat dari sisi prinsipal bagaimana, sisi proses bagaimana, organizational structure bagaimana. Itu idealnya begitu ya. Walaupun dalam kenyataan di lapangan belum tentu selalu itu ada ketujuh-tujuh. Tapi dalam hal kita untuk mengikuti ketentuan yang disarankan oleh COVID, tetap kita ikuti 7 enabler ini untuk diidentifikasi. Atau bisa jadi ada enabler yang lain di sini, maksudnya begitu. Kemudian yang ke-12, consolidate the list of enabler. Nah, kemudian harus dikonsolidasikan, karena dari 7 enabler ini
Bisa saja ada satu dua yang paling dominan, yang lainnya itu dominan, yang lainnya lagi tidak terlalu dominan. Gitu kan. Jadi dalam hal ini konsolidasikan supaya katakanlah enabler yang sangat dominan itu memang memperoleh perhatian yang sangat berat gitu, yang sangat besar dari para business owners atau para pelaku bisnisnya itu, pemilik bisnis. Selanjutnya adalah kita melakukan pengujian atas kontrol di komponen tata kelola menggunakan Seven Enabler tadi. Ini ada langkah-langkah teknis. Di sini ada langkah jaminan assurance, kemudian ini langkah secara teknisnya. Ya, misalnya untuk B ini ya, understand the enabler, set suitable assessment criteria and perform the assessment. Anda diminta atau kita diminta pahami tentang enabler, kemudian yang paling kriteria yang paling ngepas ya untuk pengujiannya itu apa, dan juga lakukan pengujian tadi atau penaksiran. Nah, langkah-langkah di sini untuk B1 itu agree on metric. Nah, harus diikuti metrik atau satuan-satuan ukuran dan kriteria untuk enterprise goals. Ya tentu karena kita menggunakan COVID, metrik maupun kriterianya juga ya tetap kita mengacu pada aturan yang sudah dirilis oleh COVID ini. Langkah pertama di sini obtain and agree on metric for enterprise goals. Kita harus dapatkan metriknya apa yang digunakan untuk mengukur di sini ya pencapaian atau tujuan-tujuan dari perusahaan tadi itu ya. Dan harus diperoleh. Nah, nanti kalau Anda lihat coba misalnya dalam enterprise goals itu di COVID 2019 ada 13 enterprise goals di sana yang sudah dipetakan juga mengikuti cara pengukuran menggunakan balance scorecard. Yang katakanlah dalam balance scorecard itu ada 4 perspektif kan. Ada finansial yang dalam IT itu diganti menjadi corporate culture gitu kan. Itu sudah ada metrik-metrik masing-masing itu. Artinya untuk mengetahui masing-masing enterprise goals yang dalam bahasa balance scorecard itu diterjemahkan menjadi KPI gitu ya. Key Performance Indicator itu ada di dalam COVID 2019 itu pendefinisian masing-masing satuannya atau measure-nya itu atau istilah di sini metriknya ya. Jadi langkah awal itu dapatkan ini. Kemudian lakukan pengujian. Whether enterprise goal in scope are achieved. Mana yang tercapai. Karena ada yang tercapai, ada juga yang tidak. Ini adalah penjelasan lebih rinci untuk melakukan ukuran itu. Silakan nanti ya, kalian pelajari ya. Kemudian yang berikutnya adalah obtain an agreement metric for IT-related goals and expected values of the metric. Ini mirip dengan langkah 1, langkah 2 ini, tapi di sini yang dikaitkan adalah dengan di sini IT related terkait dengan persoalan teknologi informasinya. Kalau tadi enterprise goal secara keseluruhan. Nah, nanti kita ingin menghubungkan bagaimana adakah kesinambungan antara IT related goal itu dengan enterprise goals misalnya. Karena memang salah satu kunci utama urusan IT dengan bisnis itu harus ada kesinambungan, harus ada linknya, harus nyambung sih. Langkah berikutnya seperti di atas juga lakukan assess, penaksiran atau penilaian. Kemudian untuk B2 ini, obtain understanding of the principles, policies, and framework. Ini kita harus memahami prinsip, policies, inilah enabler tadi ya, dan scope. Dan langkah pertama, memahami prinsip, policies, dan framework tadi. Apa yang dimaksud di sini? Dan juga understand the stakeholder of the principle, policies, and framework. Memahami stakeholder yang tadi adalah prinsip-prinsipnya. Ini tentu yang digunakan pada entitas yang kita berikan jaminan tadi. Di sini ada untuk enabler prinsip,
policies, and network. Dan B3 itu masih memahami enabler ini ya. Di sini adalah enabler yang terkait dengan proses. Prosesnya itu harus dipahami. Nah, dalam hal ini nanti bisa dilihat di dalam COVID misalnya di situ kan sudah didefinisikan manajemen praktis, di situ ada step-stepnya, proses langkah-langkahnya, dan kalau di COVID 2019 itu sudah ada penilaian dari CMI-nya itu capability maturity level-nya itu kan. Nah, di dalam hal ini tentu harus diketahui. Kalau kita menggunakan COVID, ya prosesnya harus sesuai COVID ini sebagai acuannya. Tapi itulah yang harus dilihat di lapangan, apakah mengikuti COVID atau tidak. Yang kedua juga sama, purpose-nya di sini tujuan dari proses, kemudian memahami seluruh proses stakeholder ya, terkait dengan stakeholder di sini. Dan peranan dari para stakeholder itu di dalam menjalankan proses ini. Bagaimana? Tentu dalam hal ini perlu ada pemilahan. Yang dimaksud stakeholder di sini itu apa saja? Karena di dalamnya bisa ada board of commissioner, artinya dewan komisaris, bisa juga ada dewan direksi, ada juga para pegawai senior, ada juga lingkungan, ada juga masyarakat, ada juga para pegawai. Nah, dalam hal ini perlu ada pendefinisian lebih lanjut mengenai stakeholder tadi. Kemudian understand the process goals and related metric. Nah, itu harus dipahami tujuan-tujuan proses yang sudah didefinisikan di masing-masing manajemen praktis yang ada di COVID. Itu sebagai acuan. Tetapi di lapangan yang bisa ditanyakan atau bisa dilihat dari dokumen yang tersedia di entitas yang kita uji tadi. Ini langkah keempat ada obtain, understanding of the organizational structure. Nah, ini kita melihat organizational structure. Ini juga ada merupakan enabler ya. Enabler dari seven enabler. Jadi struktur organisasi dalam arti di sini bagaimana hierarki yang dipahami atau keberadaan hierarki dalam proses kerja di dalam perusahaan itu seperti apa. Itu dengan cara melihat dari struktur organisasinya. Bagaimana hubungan kerja antara satu unit dengan unit lain, apakah selalu hubungannya komando atau koordinasi, itu bisa tidak sama kan. Dan itu memengaruhi proses kerja kan. Kalau hubungan komando berarti atasan bawahan. Kalau koordinasi biasanya peer, biasanya selevel. Dan mengakibatkan nanti proses kerja itu bisa secara serial, bisa secara paralel akibat dari struktur organisasi ini. Yang itu bisa dipahami dengan cara melihat struktur organisasi untuk kemudian diuji. Langkah kelima ini untuk enabler yang kelima, culture, ethic, behavior. Ya, kita harus memahami ini. Juga tentu langkahnya itu adalah pahami bagaimana kultur, etika, dan perilaku yang ada di dalam perusahaan tadi. Tentu ini akan berkaitan juga dengan di mana itu perusahaan berada. Antara di provinsi yang katakan seperti Jakarta, di Tangerang, di Banten gitu, dengan di provinsi luar Jawa bisa saja beda kultur gitu ya. Etika pun bisa berbeda. Behavior juga bisa saja berbeda. Walaupun semuanya ini tentu ada framework-nya, ada standar. Tetapi perilaku di lapangan itu yang bisa jauh berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Perlu dipahami juga di sini. Juga yang terkait dengan kultur dari stakeholder. Selain dari lingkungan yang melingkupi itu perusahaan, juga para stakeholder. Yang bisa saja stakeholder itu tidak berada di dalam perusahaan, tapi di luar. Kemudian understand the goals of culture, etik dan seterusnya. Yang tiga itu kemana arahnya? Karena bisa saja perusahaan juga suka mendefinisikan sendiri etikanya, kode etiknya seperti apa, kemudian kulturnya mau mengikuti gaya mana, kan? Bisa saja kadang-kadang satu perusahaan berasal dari Jepang, tentu
kultur yang digunakan juga kultur yang berlaku di Jepang selama ini. Demikian juga kalau perusahaan itu dari Amerika, tentu biasanya suka mengikuti kultur negaranya, negara awalnya, walaupun dia berada di Indonesia. Atau perusahaan-perusahaan dalam negeri, katakanlah BUMN dan sebagainya, tentu itu menggunakan kultur dalam negeri, nilai-nilai yang ada di sekitaran kearifan yang dimiliki oleh bangsa kita sendiri. Walaupun tetap saja itu tidak mungkin hanya berdiri sendiri, tetap terpengaruhi juga dengan kultur yang lain. Bergantung kepada pimpinan perusahaan itu, dia pernah bekerja di mana. Kan? Nah, itu jam terbang dia juga ikut memengaruhi. Yang keenam di sini, enabler itu information. Tentu harus dipahami. Understand the information item context. Dan tentu juga terkait dengan stakeholder, informasi dengan stakeholder di sini. Dengan rincian seperti ada yang di sebelah kanan ini untuk masing-masing stakeholder, ada producer, custodian, consumer. Ya. Yang ketujuh, enabler yang ketujuh ini yaitu service, infrastructure, and application. Tentu ini harus diketahui layanan dan infrastruktur apa saja, termasuk aplikasi apa saja yang berada di dalam perusahaan. Karena itu nanti harus diuji lebih jauh di luar IT General Control. Jadi sudah masuk ke rincian, pengujian rincian. Tetapi tentu harus dipahami dulu, ada apa saja nih aplikasi, services layanan yang diberikan, dan infrastrukturnya. Kami demikian juga terkait dengan stakeholder-nya nanti. Hal-hal seperti itu adalah langkah-langkah memberikan jaminan dengan mengikuti 7 enabler. Kemudian berikutnya adalah tiga testing atas kontrol yang untuk domain EDM gitu ya, EDM, evaluate, direct, and monitor. Nah, di sini bisa dilihat outcome ya tentu adalah untuk proses seperti ini EDM 01 nanti ada rinciannya ya, breakdown-nya, kemudian ini penjelasannya, strategic decision making model for IoT is effective. Ininya seperti itu. Karena ini wilayah governance dalam rangka bagaimana merumuskan hal-hal yang sifatnya strategik. Komponen yang dibutuhkan di sini adalah work product out, WPO, best practice dan work WPO, WPI, work product input. Anda untuk memudahkan perlu ada penomoran di sini ya, pengkodean untuk membedakan antara WP1, WP2 dan seterusnya. Karena bisa saja WP1 dan 2 itu beda isinya. Ya, seperti contoh di sini untuk enterprise governance guiding itu WP1 decision making model, WP2, WP3 authority level. Dan kalau untuk best practice ini di sini dengan penjelasan seperti ini, evaluate governance system, consideration work produknya ini seperti ini penjelasannya. Kemudian apa saja yang dilakukan ini adalah di activities. Artinya ini semacam program audit, semacam prosedur audit, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan pengujian atau memberikan assurance terhadap EDM 011. Langkahnya itu melakukan analisa dan identifikasi, determine the significance, consider external regulation, dan seterusnya. Ada 7 langkah yang di sini dicontohkan, bisa saja lebih, gitu ya, tidak mesti 7 langkah, bisa saja lebih, atau malah bisa kurang, bergantung kepada kompleksitas persoalan. Nah, demikian juga sama untuk EDM 01 di langkah kedua. Proses kedua maksudnya di sini, ini sudah ditentukan contoh-contohnya dengan deskripsi komponennya apa saja, nomor dokumen di sini, penjelasan dari nomor dokumen atau dokumen-dokumen yang diberi nomor tadi, kemudian consideration, bagaimana dari input, dan ini langkah-langkahnya.
Ini silakan Anda pelajari, dibaca maksudnya lebih lengkap nih ya, untuk proses belajar dari langkah-langkah ini, communicate, dan untuk melengkapi tugas-tugas ketiga dan seterusnya ini ya. Ada 2 tugas lagi, 3 dan 4. Nah, ini contoh yang lain untuk domain management, APO itu ya, Line, Plan, and Organize. Cara pembuatannya tidak berbeda, maksudnya sama gitu ya. Seperti ini kita membuat working paper-nya seperti ini ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ini untuk contoh BAI, Build, Acquire, and Implement. Ini domain di manajemen juga. Mana mengembangkan kemudian apa saja yang dibutuhkan dan mengimplementasikannya. Memperolehnya dan mengimplementasikannya. Nah, ini memberikan jaminan terhadap keberadaan BAI yang ditempuh atau yang dilakukan di dalam entitas bisnis itu, kemudian kita lakukan pengujian seperti ini. Pertama, assess scope, uji dulu, taksir dulu, beri penilaian terhadap lingkup dan dampak. Dan identifikasi, leverage, and communicate. Identifikasi terhadap negative event, risk, customer dissatisfaction, dan seterusnya. Ya. Dan munculkan key communication, komunikasi kunci dari eksekutif. Bagaimana? Dan yang keempat, provide visible leadership. Selenggarakan bagaimana kepemimpinan yang visible. Artinya memiliki visi yang jelas. Bisa diuji. Bagaimana arahan-arahan dari pimpinan perusahaan itu jelaskah terhadap perusahaan ini atau tidak? Itu bisa yang harus diuji di sini. Kemudian untuk DSS berikutnya di sini, ini sama saja langkah-langkahnya, mengikuti kolom-kolom ini dengan langkah-langkah untuk pengujian DSS 201 misalnya. Definisikan incident and services. DSS itu untuk deliver, service, and support ya. Definisikan itu yang dimaksud dengan insiden atau layanan itu seperti apa, yang dimaksud klasifikasinya, dan didefinisikan modelnya juga, kemudian mendefinisikan service request, permintaan layanan, modelnya itu seperti apa, according to service request type. Nah, tentu dalam hal ini akan beragam, bermacam-macam. Dan juga mendefinisikan incident escalation. Artinya kalau ada kecelakaan, ada insiden, bagaimana langkah-langkah menanganinya. Tentu langkah pertama adalah di tahap pertama, di tahap awal. Kalau di tahap awal selesailah itu persoalan insiden. Tapi bisa jadi di tahap awal tidak selesai itu insiden, belum terpecahkan. Nah, itu harus deeskalasi. Kemana? Bagaimana cara mengeskalasinya, misalnya gitu. Kemudian juga sama define incident and request knowledge sources. Tentu karena kejadian kecelakaan itu akan selalu terjadi, akan ada saja dalam sebuah proses, maka harus juga terus ditingkatkan pengetahuan untuk mengatasi insiden-insiden seperti itu. Nah, begitu juga log all service. Bagaimana pencatatannya? Bagaimana pendokumentasian dari insiden-insiden tadi? Sudah benar atau masih harus ditingkatkan misalnya? Cara memprioritaskan pemberian layanan dan sebagainya. Ini untuk domain monitor, evaluate, and assess. MEA. Ya. Ini untuk MEA 0201. Processes, resources, and information meet enterprise internal. Ini sama yang dibutuhkan seperti ini dan langkah-langkahnya seperti ini. Perform internal control. Bagaimana internal control monitoringnya itu berjalan dengan baik atau tidak? Harus diuji di sini, harus ditinjau, harus dilihat, ya, harus dibuktikan juga nanti kalau itu perlu pembuktian ke lapangan melalui langkah observasi. Di sini inspeksi dari dokumen dan consider independent evaluation of the internal control system. Di sini juga harus dilihat karena kontrol itu untuk menangani risiko bisa beragam.
Ada kontrol utama, ada compensating control, kontrol untuk pelengkap, misalnya, sehingga itu makin kuat saja pengendalian terhadap risiko yang mungkin terjadi. Demikian juga ada complement control, kontrol yang bekerja bersama bisa jadi dengan pengendalian terhadap risiko yang lain. Ya. Semuanya itu harus dilihat, dilakukan evaluasi. Kemudian identifikasi the boundaries of the internal control system. Nah, di sini seperti tadi disebutkan, ada kontrol-kontrol yang bisa dikerjakan untuk mengendalikan risiko yang bersama juga. Nah, tetapi harus ada penjelasan. Boundaries-nya itu batasannya ya jelas. Kewenangan. Karena bisa jadi pemilik prosesnya berbeda orang, katakanlah begitu. Ya. Sehingga kewenangannya itu harus jelas. Dan selanjutnya begitu, langkah-langkah sampai langkah ke-7, assess the status of external service provider. Lakukan di sini pengujian atau assess penaksiran terhadap status provider layanan dari eksternal. Penyelenggara layanan eksternal di internal kontrol itu dan lakukan konfirmasi terhadap penyelenggaraan service tadi. Itu saya kira materi yang perlu dibahas pada kesempatan kuliah kita kali ini. Silakan Anda pelajari dari sumber-sumber yang lain yang ada di dalam LMS ya untuk memperkaya perkuliahan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.